Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan merakit sebuah komputer dan kemudian menginstal sistem operasinya. Dan saya yang bertugas untuk merakit komputer tersebut. Saya bertugas untuk melakukan instalasi sistem operasi, dan ini merupakan salah satu tugas UTS dari mata kuliah konsep teknologi informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Bani dengan NIM 2509044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Haidar, NIM saya 2509045. Oke, yang pertama kita akan merakit komputer terlebih dahulu. Nah, kita akan ke proses perakitannya terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita perlu pahami apa itu komputer. Komputer merupakan teknologi yang mampu menerima data, memprosesnya, menyimpannya, dan menampilkannya sebagai informasi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang ada pada komputer? Yang pertama ada motherboard, terus power supply, ada cooling fan, hard disk, kemudian CD-ROM. Nah, apa itu motherboard? Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang ada pada komputer yang berfungsi sebagai tempat menghubungkan dan mengendalikan semua hardware agar bisa bekerja dengan baik. Nah, di dalam motherboard ini ada berbagai macam komponen. Contohnya adalah prosesor yang merupakan otak dari komputer. Kemudian ada RAM. Kita memakai RAM 4GB DDR3 kalau nggak salah. Kemudian ada heatsink sebagai pendingin untuk prosesor. Nah, komponen lainnya ada power supply sebagai penyuplai listrik untuk semua komponen pada komputer. Kemudian ada hard disk. Hard disk ini sebagai penyimpanan data utama untuk menyimpan sistem operasi, program untuk menyimpan berbagai file seperti dokumen, video, foto, ataupun musik. Kemudian kita ada cooling fan, ini sebagai pendingin juga untuk komponen lain agar tidak overheat. Yang terakhir ada CD-ROM, ini sebagai penyimpanan optik yang untuk menampilkan data seperti dokumen, foto, ataupun video. Nah, kita langsung saja ke proses perakitannya. Setelah saya menjelaskan tentang beberapa komponen pada PC, selanjutnya kita akan ke proses perakitan. Yang pertama, kita akan memasang prosesor ke dalam motherboard. Pastikan agar bentuk segitiganya ke tempat yang sesuai. Dan kita akan mengaitnya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang RAM. Pastikan sampai berbunyi clock. Nah, kemudian kita akan memasang heatsink pada prosesor.
Nah, selanjutnya kita akan memasang power supply ke dalam casing. Pastikan untuk lubang bautnya sesuai dengan casingnya, dan pastikan juga terpasang dengan kencang. Oke, untuk selanjutnya setelah memasang power supply, kita akan memasukkan motherboardnya juga. Pastikan lubang-lubangnya sesuai. Nah, kita akan memasang motherboardnya juga. Nah, pastikan lubang-lubang yang ada di casingnya sesuai dengan yang ada di motherboard agar mudah memasang baut. Pastikan lubang sesuai ya, agar mudah untuk membautnya. Nah, selanjutnya kita akan membaut. Nah, selanjutnya kita akan memasang baut. Pastikan bautnya juga sesuai dengan lubangnya. Oke, kita akan memasang baut pada motherboard. Pastikan sesuai dengan lubangnya agar mudah. Oke, selanjutnya setelah kita memasang motherboard, kita akan memasang kabel yang ada power supply
yang ada di power supply ke motherboard. Pastikan sesuai dengan lubang-lubangnya juga ya. Setelah kita memasang kabel pada power supply, kita akan memasang cooling fan. Dan di sini juga ada bautnya, pastikan bautnya sesuai. Kita akan memasang di sini ya. Oke, kita akan memasang baut pada cooling fan ya. Kita akan membaut cooling fan-nya. Oke, kita akan membaut cooling fan-nya. Setelah baut sudah terpasang dengan rapi, kita akan masukkan kabelnya ke motherboard. Akan merapikan kabel itu. Setelah sudah dirasa agak rapi, selanjutnya kita akan memasang hard disk dan CD-ROM. Untuk mengunci hard disk dan CD-ROM agar tidak mudah lepas, agar bisa dilepas maupun agar bisa masuk. Kemudian kita akan memasang kabel hard disknya. Kabel yang ada di power supply kita sudah masukkan ke hard disk. Kita akan masukkan kabel SATA dari hard disk ke motherboard. Nah, selanjutnya kita akan memasang kabel SATA-nya ya.
pastikan satunya pas. Oke, selanjutnya saya akan melakukan instalasi setelah teman saya merakit PC tadi. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi dari Windows 10 untuk diinstal di komputer ini yang sudah dirakit oleh teman saya tadi. Untuk langkah yang pertama, kita melakukan instalasi pada laptop di website resminya Microsoft Windows. Nah, saya menggunakan flash disk untuk proses instalasi dan proses bootable sistem operasinya. Langkah yang pertama, kita akan menyolokkan flash disk ini ke PC yang sudah dirakit tadi. Selanjutnya kita pasangkan flash disk yang sudah diinstal OS-nya atau sudah bootable ke dalam flash disk ini. Lalu kita pasangkan USB-nya. Oke. Jika sudah terpasang, kita akan masuk ke menu BIOS pada komputer tersebut. Lalu kita nyalakan PC atau komputer tersebut seperti ini. Lalu masuk ke menu klik BIOS. Untuk masuk ke menu BIOS, kita tekan F10. Nah, setelah ketampilan BIOS setting seperti ini, kita pilih Advanced BIOS Feature di PC SP, kita enter, lalu pilih Hard Disk Boot Priority, kita klik enter. Nah, di sini karena saya menggunakan flash disk untuk bootable Windows-nya atau instalasi Windows-nya ke komputer ini, kita naikkan ke atas supaya menjadi priority. Nah, setelah masuk ke tampilan boot priority, fungsinya ini untuk memasukkan USB yang sudah atau flash disk yang sudah kita tancapkan menjadi priority yang pertama. Caranya kita tekan tombol plus di keyboard, kita tekan tombol plus. Jika sudah nomor 1, kita cek dulu kembali ke menu ESC. Oke, kita cek lagi menu buat priority-nya. Nah, jika sudah seperti ini,
Tandanya flash disk kita sudah menjadi boot priority di PC atau komputer kita. Untuk menyimpannya, kita tekan F10 pada keyboard. Oke. Lalu kita tekan huruf Y. Nah, ini untuk menyimpan pengaturan pada komputer kita. Lalu klik enter. Oke, kita tunggu sampai tampilan Windows install. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke menu install dari Windows-nya. Prosesnya cukup lama, dan ini jika kalian berhasil lakukan booting ke flash disk kalian yang sudah ada file Windows ISO-nya. Oke, di sini kita isi language English United States. Oke. Dan yang game and currency kalian pilih Indonesia. Oke. Lalu keyboardnya kalian biarin aja US. Setelah itu klik next. Lalu kita akan lakukan install. Klik install. Nah, tunggu sampai monitor atau proses instalasi ini sudah berhasil atau sudah muncul. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini atau Active Windows, kita klik yang I don't have product guide karena kita belum memiliki produk guide-nya. Kita klik I don't have. Oke, tunggu. Lalu di sini kita akan memilih Windows mana yang mau kita install. Nah, ini Windows yang akan saya pilih, yang Windows 10 Pro. Kita pilih next untuk melanjutkan. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih atau checklist I accept the license terms. Kita checklist. Oke, jika sudah, lalu kita pilih next lagi. Nah, di sini jika di monitor kalian muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang custom install Windows only, jangan yang upgrade, karena kita mau menginstal Windows 10 nya. Lalu kita klik custom. Nah, jika tampilan sudah muncul seperti ini, artinya kita sudah masuk ke tahap penginstalan. Nah, di sini karena drive saya tidak dipartisi atau hanya satu drive saja, kita langsung nextkan saja. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tekan OK. Nah, sekarang sudah masuk ke tahap penginstalan Windows-nya. Kita tunggu sampai proses ini berhasil semuanya. Nah, ini kita sedang tahap penginstalan dari sistem operasi Windows-nya. Lalu
kita tunggu saja sampai semua proses instalasinya berhasil. Nah, di sini proses instalasinya hampir selesai. Kita tunggu satu lagi untuk pengupdatean Windows-nya. Nah, kita tunggu saja. Oke, ini Windows akan melakukan restart sistem. Nah, oke. Jika tampilan sudah muncul seperti ini, berarti proses instalasinya sedang proses masuk ke sistem operasi Windows-nya sudah berhasil dan proses instalasinya sudah selesai. Nah, kita tunggu sampai masuk ke Windows. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti Windows sudah berhasil diinstal dan sebentar lagi akan masuk ke tampilan utama dari Windows-nya. Ini bootingnya cukup lama, tergantung dari spesifikasi PC atau prosesor RAM kalian. Proses tadi sudah selesai, maka tampilan selanjutnya akan muncul tulisan seperti ini. Kita tunggu saja. Jika tampilan monitor muncul seperti ini, seperti tadi region kita pilih yang Indonesia, lalu kita pilih enter. Nah, kita tunggu. Lalu jika muncul seperti ini, is this the keyboard, kita pilih yang US saja, lalu kita klik enter. Oke. Want to add the second keyboard, kita skip aja. Oke. Selanjutnya kita let's connect you to a network. Sebaiknya jangan dihubungkan ke internet terlebih dahulu. Hubungan ke internet jika tampilan Windows sudah tampil ke menu awal. Kita klik yang I don't have internet. Oke, tunggu. Jika tampilan Windows muncul seperti ini, sebaiknya kita langsung skip saja, karena kita akan hubungkan setelah kita bisa hubungkan setelah Windows-nya masuk ke tampilan awal.
kita pilih yang continue with limited setup. Kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, jika layar mati, kita tunggu saja sampai dia booting ke tampilan awal dari Windows. Setelah PC mati booting tadi, lalu kita akan memasukkan nama user dari PC tersebut. Kita bisa ketikkan nama terserah kalian. Oke, di sini saya akan mengetik nama saya. Oke, jika sudah, kita bisa klik next untuk melanjutkan. Nah, untuk password terserah kalian mau diisi atau tidak. Kalau saya sebaiknya jangan isi password terlebih dahulu. Kita bisa isi password setelah kita masuk ke Windowsnya. Kita klik next. Oke, tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, oke, jika muncul tampilan seperti ini, location kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, diagnostic data kita nonaktifkan, try load, experience kita nonaktifkan. Nah, ini juga kita nonaktifkan semuanya karena sebaiknya kita lakukan ini di menu setting dari Windowsnya. Kita bisa lakukan di menu setting. Nah, jika sudah dinonaktifkan semua, kita klik accept. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Kita jangan matikan PC kita. Don't turn off your PC. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini kita sudah masuk ke tampilan awal dari Windows 10 Pro yang sudah kita download. Ini benar-benar masih kosong ya guys. Nah, proses instalasi yang sudah dilakukan sudah selesai. Proses instalasi dari Windows-nya sudah selesai. Mungkin untuk aplikasi seperti Google Chrome, Microsoft Word, PowerPoint atau lainnya bisa kalian install sendiri di Windows kalian. Oke, mungkin proses instalasi dari Windows 10 Pro segitu saja. Mungkin segitu saja.
proses instalasinya, kita bisa cek dulu aplikasi apa yang ada di Windows. Lalu di settingan-settingan tadi yang belum kita isi, kalian bisa isikan di menu setting. Nah, kita bisa memasukkan akun dari Microsoft kita. Nah, di sini kita bisa melakukan edit password, terus aktivasi Windows. Kita bisa melakukan di setting. Mungkin itu saja video instalasi yang bisa saya jelaskan di sini. Oke, mungkin segitu saja video proses instalasi sistem operasi Windows 10 yang sudah kita lakukan. Mohon maaf apabila ada kurang jelas dalam video atau kesalahan di dalam melakukan instalasi, mohon dimaafkan. Dan operasi ini, oke, itu saja video instalasi sistem operasi dari saya dan perakitan PC yang sudah dilakukan oleh teman saya pada video sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila saya dan teman saya ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Ini merupakan salah satu proyek tugas UTS saya dari mata kuliah Konsep Teknologi Informasi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.